Bismillahirrahmanirrahim. Murid tidak boleh menentang guru secara lahir atau memprotesnya dalam batin. Barang siapa yang membangkang secara lahir, berarti ia kurang ajar. Sementara orang yang memendam sikap penentangan dalam hati, berarti ia telah memaparkan kebobrokan dirinya. Seorang murid mesti mengendalikan diri dan menjauhkan diri dari sikap-sikap tersebut, dan memperbanyak membaca doa ini. Rob kami, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jika syekh melakukan sesuatu yang makruh menurut syariat, seorang murid hendaknya meminta menjelaskan kepadanya secara tersirat melalui isyarat, bukan menegurnya secara lugas agar syekh tidak tersinggung. Jika melihat satu aib pada diri syekh, murid mesti menutupinya dan mengembalikan tudingan pada dirinya, sembari menafsiri bahwa syekh melakukannya dalam bingkai syariat. Bahkan jika tidak ia temukan alasan pembenar atas hal tersebut menurut syariat, ia seyogyanya memohonkan ampunan bagi syekh dan mendoakannya agar dikaruniai taufik, ilmu, kesadaran, perlindungan Tuhan, tanpa meyakini status kemaksuman atau bebas dosa pada diri sang syekh. Jika suatu hari syekh sadar dan kembali ke jalur syariat, maka seorang murid harus meyakini bahwa aib dan kesalahan yang dulu dilakukan syekh benar-benar telah hilang dan syekh telah naik ke derajat yang lebih tinggi. Seorang murid tidak perlu meminta syekh untuk mengakui kesalahan tersebut, sebab hal itu lebih merupakan kesilapan dan fase peralihan antara dua status spiritual. Hal sebab setiap peralihan status spiritual memiliki fase pemisah yang berjenjang antara hukum rukhsah, kemudian pembolehan, kemudian azimah, dan ketentuan yang lebih berat, persis seperti sebuah balkon antara dua rumah dan ruang di antara dua kamar. Kesalahan dan keinsafan yang dilakukan syekh harus dipandang sebagai simbol berakhirnya status pertama, untuk kemudian masuk ke ambang status kedua, atau peralihan dari satu walayah ke walayah lain. Dengan kata lain, ia tengah melepas jubah kewalian tertentu dan memakai jubah kewalian lain yang lebih tinggi dan mulia, sebab setiap hari mereka bertambah dekat kepada Allah. Jika syekh marah dan bermuka masam atau menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap murid, maka murid tidak boleh memisahkan diri dari syekh. Akan tetapi ia mesti memeriksa batinnya dan kemungkinan sikap kurang ajar yang dilakukannya kepada syekh, atau
mungkin saja tanpa sadar ia telah melanggar perintah Allah. Oleh karena itu, ia hendaknya beristighfar dan bertobat kepada Allah, sembari bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian meminta maaf kepada Syekh, merendahkan hati di hadapannya, dan meyakinkannya bahwa ia tidak akan melakukan pelanggaran lagi pada masa mendatang. Seorang murid harus bertekad untuk mengikuti dan menyetujui seorang syekh, menjadikannya sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah. Sebagaimana halnya seseorang yang ingin menghadap raja yang tidak mengenalnya sama sekali. Mau tidak mau ia harus menemui pengawalnya atau orang-orang terdekat raja untuk memperoleh keterangan mengenai sosok, karakter, dan kebiasaan sang raja. Belajar bersikap di hadapannya, mengetahui hadiah-hadiah yang pantas untuknya, dan souvenir-souvenir yang barangkali belum dimiliki raja, sehingga raja berkenan menerimanya, bahkan meminta lebih banyak lagi. Sebuah pepatah mengatakan, bertamulah ke rumah orang melalui pintu depan, dan jangan memanjat dari tembok belakang yang membuatmu dicaci dan dinistakan, bahkan tidak memperoleh tujuan yang diinginkannya dari sang raja. Setiap orang yang bertamu ke rumah orang lain pasti mengalami syok, sehingga ia perlu orang yang mengingatkan dan membimbingnya, lalu mendudukkannya di tempat yang semestinya, atau mempersilahkannya agar tidak keliru dan tidak dituding kurang ajar dan bodoh. Karena itulah Allah memberlakukan kebiasaan bahwa di setiap belahan bumi pasti ada syekh dan murid, sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Coba perhatikan Nabi Adam alaihissalam. Setelah menciptakannya, Allah mengajarinya keseluruhan nama-nama, sehingga terbukalah segala sesuatu di hadapannya. Di sini Allah menjadikan Adam bagaikan seorang siswa dengan guru, murid dengan syekh. Dia mengajarkan, hai Adam, ini kuda, ini bagal, ini keledai. Bahkan dia memberitahu kepadanya nama Kus'ah dan Kusai'ah. Setelah mengajari dan mendidiknya, Allah mengangkatnya sebagai guru, pendidik, syekh, dan orang bijak, serta memakaikannya berbagai macam jubah dan perhiasan, lantas menempatkannya di atas kursi di surga, seraya menyuruh para malaikat untuk berbaris rapi mengelilinginya. Selanjutnya Allah mengumumkan kepada para malaikat bahwa dia akan mengangkat Adam sebagai khalifah di muka bumi. Namun malaikat memprotesnya, dan dibalas oleh Allah bahwa dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui, seraya menguji mereka untuk menyebutkan nama-nama benda. Mereka tidak mampu menyebutkannya dan menyerah seraya mengatakan, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Allah pun berfirman kepada Adam,
"Hai Adam, beritahu mereka nama-nama benda ini." Sejak saat itu, malaikat menjadi murid Adam dan Adam menjadi guru mereka. Ia menjadi yang termulia dan terbaik di sisi Allah dan di hadapan para malaikat. Para malaikat pun menjadi pengikut Adam dengan sujud hormat kepadanya. Setelah peristiwa makan buah khuldi yang menyebabkan Adam dikeluarkan dari surga, turun ke kondisi lain yang bukan habitat aslinya. Adam kehilangan ilmu dan tidak menyangka bakal menghadapi situasi demikian, sehingga saat menjejakkan kaki ke bumi, ia merasa asing dan bingung melihat hal-hal asing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Didera kelaparan, dahaga, kepanasan yang belum pernah dialami sebelumnya. Ia benar-benar membutuhkan seorang pemandu dan guru yang mendidik, membimbing, menuntun, dan mengingatkannya. Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menghibur dan menemani kesendirian Adam, mengenalkannya kepada hal-hal pelik yang dijumpainya di tempat barunya. Dia berikan kepadanya gandum, lantas memerintahkannya untuk menanamnya, memanennya, mengolah, dan menjadikannya adonan. Kemudian mengolahnya menjadi roti dan memerintahkannya untuk makan. Ketika makanan yang ia makan mendesak keluar dari perut, ia kebingungan dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Jibril lagi-lagi mengajarinya bagaimana buang air dan bersuci, dan mengajarinya cara menyembah Allah di rumah barunya. Jibril juga mengajarinya cara memutihkan kulit tubuhnya yang dulu putih mulus, namun kemudian berubah menjadi hitam dan gelap, dengan memerintahkannya puasa ayyamul bid, tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulan, sehingga kulitnya kembali putih. Banyak lagi pengetahuan dan etika yang Jibril ajarkan. Adam menjadi murid dan Jibril menjadi guru dan syekh, setelah sebelumnya Adam menjadi guru, sementara seluruh malaikat menjadi pengikut dan bawahannya. Selanjutnya, Syed ibnu Adam belajar dari ayahnya Adam. Kemudian Syed mengajar anak-anak. Lalu Nabi Nuh dan Ibrahim yang mengajari ke generasi di bawahnya. Allah berfirman, Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Begitu juga Musa, Harun, Bani Israel, hingga Isa alaihissalam, yang menjadi guru dan panutan bagi para pengikutnya, Al-Hawariyun. Berikutnya, Jibril alaihissalam mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara berwudu dan salat, sembari memberinya pesan agar bersiwak, sebagaimana sabda Nabi, Jibril berwasiat kepadaku untuk bersiwak sampai ia nyaris mewajibkannya. Jibril mengimamiku solat di rumah 2 kali. Dia mengimamiku solat zuhur hingga matahari tergelincir dari posisinya di tengah-tengah. Selanjutnya
Para sahabat belajar dari Nabi, lalu para tabi'in belajar kepada para sahabat. Para tabi'in mengajari generasi setelah mereka pengikut tabi'in. Setiap Nabi memiliki sahabat yang mengikuti petunjuknya, menuruti jejaknya, mengikuti mazhabnya, dan menjadikan bimbingannya sebagai pedoman. Lalu sahabat tersebut menggantikan posisi Nabi itu. Misalnya Musa ibnu Imran bersama anak-anak dan keponakannya Yusha ibnu Nun alaihissalam. Lalu Al-Hawariyun, para pengikut bersama Isa alaihissalam, Abu Bakar dan Umar, begitu juga Utsman, Ali dan seluruh sahabat bersama Nabi SAW. Hal yang juga berlaku pada para wali, kaum siddiqin dan abdal di antara guru dan murid, semisal Hasan al-Basri dan muridnya Atabah al-Ghulam, Sari as-Saqati dan anaknya serta keponakannya Abul Qasim al-Junaid, dan masih banyak lagi yang terlalu panjang untuk dibeberkan. Para syekh atau guru spiritual adalah jalan menuju Allah, pemandu dan pintu masuk menuju Allah. Setiap pencari Allah meniscayakan bimbingan seorang syekh, kecuali dalam kasus yang jarang sekali. Bisa saja terjadi Allah memilih sendiri salah seorang hambanya, lalu mendidik dan menjaganya dari setan dan hawa nafsu, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uwais al-Qarni dari kalangan wali dan yang lain-lain. Hal ini memang tidak bisa dinafikan, akan tetapi kami hanya menjelaskan contoh yang paling umum. Seorang murid pencari Allah tidak seyogyanya memisahkan diri dari seorang syekh sampai ia benar-benar mampu mencapai Tuhan tanpa bimbingan lagi, ketika sudah langsung dibimbing oleh Allah. Ditunjukkan pada makna-makna segala sesuatu yang masih samar bagi syekh. Dituntun untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dia kehendaki dan dia perintahkan, dan menjauhi yang dia larang. Diurus masalah rezekinya, didektekan dan diperlihatkan bagian-bagiannya dan akhir yang bakal diterimanya. Dalam kondisi demikian, seorang bisa mencukupkan diri dengan bimbingan Tuhannya tanpa yang lain. Ia pun tidak perlu tekun belajar pada selainnya, tidak perlu menjaga etika guru murid dengan selainnya, sehingga benar-benar putus hubungan dengan seorang syekh. Bahkan ia tidak boleh pergi menemui syekh kecuali untuk urusan yang pasti dan kebaikan yang jelas. Lain halnya jika ia bertemu dengannya secara kebetulan di jalan atau di masjid tanpa sengaja. Semua ini demi menjaga status spiritual, sekaligus tindakan menjaga diri dari jebakan kesilapan dan akibatnya. Sebab hal status spiritual merupakan takdir yang bersifat gaib. Status spiritual merupakan skenario Allah. Setiap saat Allah berada dalam kesibukan, mendahulukan dan mengakhirkan, mengganti dan mengubah, memberikan kewalian dan mencabutnya,
memberikan kekayaan dan memiskinkan, memberikan kemuliaan dan menghinakan, menggiring berbagai takdir ke waktu-waktu yang telah ditentukan. Hal itu tidak bisa diketahui dan dipastikan oleh siapapun. Seperti sebuah malam yang gelap gulita, laut yang dalam, padang pasir yang terhampar tanpa tepi, sehingga tidak ada yang mengetahui sedikit pun mengenai hal tersebut kecuali Allah dan orang-orang yang diberikan ilmu olehnya, yaitu orang-orang dari kalangan nabi dan wali-wali. Dua orang wali misalnya tidak bisa dipastikan dalam jalan yang sama setelah mereka masuk ke dalam status-status spiritual yang merupakan takdir dan tindakan Allah. Lalu apa yang harus diperbuat murid bersama syekhnya ketika jalan mereka berbeda dan solik bertolak ke belakang yang tak bisa bertemu? Jika sejalan, maka itu tidak perlu ditengok maupun dijadikan alasan, sebab yang digunakan parameter adalah yang umum. Semoga Allah mencurahkan sholawat kesejahteraan kepada syekh maupun murid gigih yang ketika mencapai suatu status spiritual tertentu lantas mencukupkan diri dengan Tuhannya tanpa memerlukan lagi seorang syekh. Etika lain yang mesti dipegang seorang murid pencari Allah bersama guru adalah tidak berbicara di hadapan sang guru kecuali terpaksa, dan tidak menunjukkan sedikit pun keistimewaan dan kelebihan dirinya di hadapannya. Tidak menggelar sajadahnya di hadapan guru kecuali saat mengerjakan sholat. Begitu selesai mengerjakan sholat, ia harus langsung melipat sajadahnya dan siap melayani syekhnya beserta orang yang duduk di atas alas duduknya dengan santai tanpa beban. Sebab ini merupakan status para syekh, bukan status murid. Kemudian berusaha menghindari menggulung sajadahnya, sementara di atas sajadahnya ada orang yang lebih tinggi tingkat spiritualnya, dan juga tidak mendekatkan sajadahnya ke sajadah orang tersebut kecuali atas perintahnya, sebab hal itu berarti sikap kurang ajar terhadap mereka. Jika sedang ada pertanyaan yang dilontarkan kepada syekh, hendaknya murid diam, meskipun sebenarnya ia bisa menjawab dengan baik dan tuntas. Akan tetapi sebaliknya, ia menunggu apa yang dibukakan oleh Allah di lisan syekhnya, lalu menerima dan menjalankannya. Jika ia temukan kekurangan dan ketidaktepatan pada jawaban syekh, hendaknya ia tidak membantahnya. Sebaiknya ia bersyukur kepada Allah atas keutamaan, ilmu, dan cahaya yang diberikan secara khusus oleh Allah kepadanya, dan menyembunyikan semua hal tersebut di dalam dirinya. Tidak menyalahkan syekh dalam menjawab pertanyaan tersebut, dan tidak menentang pernyataannya, kecuali jika memang kesalahannya sudah terlalu fatal. Maka sebaiknya ia cepat mengingatkannya dengan sepatah kata, sehingga syekh bisa langsung meralat kesalahan. Setelah itu ia sebaiknya diam lagi dan bertobat, sembari bertekad untuk tidak mengulangi apa yang terjadi, sebagai sebuah pertobatan dari maksiat kepada Allah. Sebab
jalan terbaik bagi murid adalah diam. Kemudian tidak melakukan gerakan yang menonjol selama proses sama, ekstase pendengaran di hadapan syekh, kecuali setelah mendapat isyarat darinya, dan tidak menunjukkan kelebihan diri kecuali dalam kasus walabah, luapan spiritual yang tidak bisa ditolaknya. Dan setelah luapannya mereda, ia mesti kembali diam, menjaga etika, hormat, dan menyembunyikan rahasia yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kami sebenarnya tidak sependapat mengenai sama, qaul, qasb, dan raqs, tarian sufi, dan memandangnya sebagai sesuatu yang makruh. Kami hanya memaparkan apa yang didengungkan oleh kalangan sufi di kelompok-kelompok dan lingkaran-lingkaran sufistik. Tidak bisa dimungkiri bahwa orang yang melakukan demikian barangkali memang benar. Makna-makna yang didengarkan boleh jadi membangkitkan api kejujurannya, sehingga tanpa sadar tubuhnya melakukan gerakan-gerakan spontan ketika proses ekstase sama tanpa pengaruh hawa nafsu. Kan tetapi yang ia rasakan adalah sensasi kerinduan pada zat yang maha hidup. Seorang murid yang jujur tidak pernah padam api kebenarannya, terus-menerus menyala, membarakan kerinduan pada zat yang dicintainya, merasakan keintiman dengannya saat mendengarkan lantunan kalam sucinya. Jadi ekstase pendengaran yang benar adalah ekstase ketika mendengarkan kalam Tuhan, bukan ketika mendengarkan lantunan syair, alunan lagu, dan lengkingan orang-orang yang mengklaim dekat dengan Tuhan, padahal mereka adalah para sekutu setan yang dikendalikan hawa nafsu. Kemudian selama proses ekstase sama, murid tidak seyogyanya menginterupsi dan menyaingi pelantun syair-syair zuhud yang melambungkan angan kerinduan kepada surga, bidadari, dan kenikmatan melihat Sang Maha Besar di akhirat, mendorong sikap zuhud terhadap kenikmatan, memompa semangat untuk bersabar menghadapi ujian dan musibah dunia, seolah-olah menjauhi para pencari akhirat. Akan tetapi hendaknya ia menyerahkan urusan tersebut kepada syekh, sebab para jamaah yang hadir dalam majelis tersebut berada dalam wilayah kekuasaan syekh. Jika memang benar-benar jujur, seorang pelaku sama semestinya menjaga etika secara lahiriah dan memendam ekstase tersebut dalam batinnya. Berikutnya, jika seorang murid ingin beretika dengan seorang syekh, ingin berguru dan mendapat bimbingan dari seorang syekh atau guru spiritual, maka ia mesti memiliki latar belakang keimanan, kepercayaan, dan keyakinan bahwa tidak ada seorang pun di wilayah tempat tinggalnya yang lebih utama tingkat spiritualitasnya daripada sang syekh, sehingga seorang murid bisa mengunduh manfaat sebesar-besarnya dari sang syekh, diterima oleh Allah dan dijaga syirnya dalam berkhidmat kepada Allah.
Jika memang ia jujur dan benar menjaga komitmen iradahnya, maka Allah pun akan menjaganya sehingga ia tidak menentang syekhnya. Sebab menentang syekh merupakan racun mematikan yang mengandung bahaya masif. Karena itu hendaknya ia tidak menentangnya, baik secara lugas maupun secara implisit, sembari berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyembunyikan rahasia-rahasia dan status spiritual dari sang syekh, dan tidak memberitahukannya kepada siapapun selain sang syekh. Murid juga tidak seyogyanya mencari-cari dalih dan alasan meminta rukhsah atau keringanan atas apa yang diperintahkan syekh kepadanya, atau meminta kembali sesuatu yang ia berikan kepada sang syekh karena Allah. Sebab hal itu menurut ahli tarekat merupakan sebuah dosa besar dan membatalkan status kemuridannya. Rasulullah bersabda, orang yang menarik kembali pemberian yang telah diberikannya seperti anjing yang menjilat muntahannya sendiri. Murid harus tunduk dan patuh menjalani hukuman kedisiplinan yang diberikan syekhnya atas tindakan tidak disiplin. Jika ia tidak mampu atau tidak bisa menjalankan wejangan syekh secara optimal, maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada syekh agar sang syekh bisa meninjau hal tersebut dan mendoakannya supaya diberi taufik, kemudahan dan kesuksesan.